Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semuanya? Oke, sudah. Kalau sudah sarapan, berarti teman-teman pembelajaran hari ini harus semangat. Tandanya teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ayo, silakan. Berdoa selesai. Oke, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Aji, Saski, Mareta, Basuki. Oh, Basuki sakit. Sakit apa? Oh, sakit perut. Oke, kita doakan cepat sembuh. Dan teman-teman juga diharapkan tetap jaga kesehatan ya, karena saat ini musim pergantian cuaca ya. Jadi rawan terjadinya demam, panas dan meriang gitu. Teman-teman tetap jaga kesehatan, perbanyak makan dan minum. Oke, pada pertemuan lalu kita sudah belajar apa? Teks puisi. Nah, kalau pertemuan yang lalu belajar teks puisi, sekarang kita akan belajar teks berita bahasa Indonesia. Nah, kira-kira nih, teman-teman sudah belajar apa belum enggak terkait teks berita atau belum? Oh sudah, oke, jadi tahu dong kalau di materinya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya pada pembelajaran hari ini adalah teman-teman atau peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita diksi Mbak. Sudah pernah baca? Sudah tahu? Oke, yang belajar pasti sudah tahu ya diksi Mbak ada apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mampu menyimpulkan informasi dan pokok isi yang berita yang bersifat aktual dan juga faktual gitu. Itu tujuan pembelajaran pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya tanya dong pada teman-teman. Teman-teman pernah melihat berita apa? Belum? Sudah pernah melihat berita? Di mana? Di mana coba? Oke, di televisi, di radio, oke, di HP. Oke, teman-teman semuanya jawabannya benar. Jadi berita itu ada dua jenisnya, ada yang secara tertulis. Nah, secara tertulis ini biasanya ada di koran. Pernah membaca koran teman-teman? Oke, pernah. Kemudian ada di majalah. Nah, itu berita tertulis. Kalau berita berupa video ada di mana biasanya? Ada di televisi, ada di HP. Begitu ya. Pernah mendengar berita teman-teman? Berita apa coba? Berita apa? Berita tentang kerajinan tangan. Berita apa lagi? Tentang kecelakaan. Oke, boleh. Berita apa lagi? Tentang wisata. Ya, wisata biasanya ada permainan wahana dan juga tiket dan ada apa saja gitu. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan contoh berita yang memang teman-teman sudah pernah ke sana ya. Oke. Bapak akan memberikan contoh video berita di wisata Bahari Lamongan. Teman-teman sudah pernah ke sana semuanya ya? Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah, yang belum silakan disimak berita ini. Yang sudah juga boleh disimak berita ini ya. Jika belum ada juga dapat mengunjungi wisata Bahari Lamongan atau yang biasa disebut BBL, yang merupakan salah satu wisata populer di Lamongan, Jawa Timur. Oke, tadi adalah berita tentang wisata Bahari Lamongan. Ada tiket promo terkait hari jadi Kabupaten Lamongan. Jadi potongannya 50%. Nah, teman-teman yang mau ke sana nanti ajak Bapak ya, bareng-bareng ya. Nah, tadi ada apa saja di dalam berita tadi? Ada siapa saja? Terus mengapa? Terus bagaimana? Ayo siapa? Basuki mau? Oke. Gimana Basuki? Oh iya, ada promo harga. Terus ada beberapa wahana wisata yang bisa dinaiki oleh pengunjung. Kemudian siapa yang pernah ke sana lagi? Ayo silakan.
Ani. Ani gimana? Oh sama, oke, ada tiket gratis atau promo. Oke. Nah, teman-teman untuk memasuki materi ke selanjutnya, karena tadi ada video berita yang ada unsur-unsurnya siapa, mengapa, kegiatannya bagaimana di sana. Nah, sekarang teman-teman silakan keluarkan gawainya masing-masing. Bawa gawai semuanya. Oke, bawa. Nah, silakan teman-teman sekarang mencari atau menemukan materi terkait unsur-unsur berita yang terdiri dari adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kemudian teman-teman juga mencari materi pokok-pokok informasi atau isi yang bersifat aktual dan faktual pada teks berita. Oke, saya kasih waktu 10 menit, cukup ya. Oke, silakan kasih waktu 10 menit untuk mencari referensi materi tersebut. Bisa di perpustakaan, teman-teman. Pokoknya kalau keluar tak kasih waktu 10 menit, silakan ke perpustakaan atau bisa cari di gawainya sendiri, atau juga bisa membuka buku LKS-nya. Oke, silakan. Teman-teman sudah mencari referensi materi terkait unsur berita sama informasi pokok berita? Sudah. Oke, saya tanya nih sekarang. Sekarang tanggal 20, absen 20, Robika, ayo Robika. Absen 20, Robika, silakan. Apa saja yang bisa ditemukan terkait materi teks berita, yaitu unsur berita? Oke, apa itu menjelaskan berita apa? Kemudian gimana menjelaskan letak di mana kejadian peristiwa tersebut. Oke, sudah bagus, Robika. Unsur-unsur teks berita itu terdiri dari 6. Benar yang sudah dipaparkan teman-teman tadi. Ada 6 unsur. Yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo silakan cari sendiri ya kelompoknya. Untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Nah, sudah terbagi atas semua kelompoknya. Ada yang nggak bagi kelompok? Tidak ada ya. Sekarang Bapak akan membagi LKPD-nya. Silakan dibaca. Di situ ada petunjuk penggunaannya. Nah, selanjutnya Bapak akan memaparkan video berita kemarin sore banjir bandang di alun-alun Kabupaten Lamongan. Siapa yang punya dekat alun-alun? Kena banjir? Saski. Oh ya, Saski punya dekat alun-alun ya. Kena banjir Saski? Oh, alhamdulillah tidak ya. Nah, di sini Bapak akan memaparkan berita kemarin sore yang sudah terjadi ya terkait banjir bandang di alun-alun Kabupaten Lamongan. Nah, ini. Nah, tugasnya teman-teman apa? Teman-teman harus mengidentifikasi terkait yang dibaca teman-teman tadi, yaitu unsur-unsur teks berita ada 6, ada Simba tadi. Kemudian diisi di LKPD-nya secara kelompok. Kemudian di situ ada tabel yang namanya isi dan pokok informasi bersifat aktual dan faktual. Nah, teman-teman harus tahu, harus bisa menyimpulkan pokok-pokok isinya di dalam berita ini. Oke, sudah saya semuanya. Saya putar ya video beritanya. Oke, silakan simak. Nah, teman-teman sudah lihat tadi ya videonya. Sekarang teman-teman diskusikan terlebih dahulu apa saja yang terjadi di video tadi dengan memperhatikan unsur-unsur teks berita dan juga informasi bersifat aktual dan faktual. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Saya berikan waktu 5 menit ya. Jika sudah nanti LKPD dikumpulkan, kemudian dipresentasikan saja ke depan. Perwakilan satu saja yang maju ke depan setiap kelompok. Silakan dipresentasikan. Oke, paham? Oke, silakan. Tadi teman-teman antar kelompok sudah bertukar pikiran, bertukar gagasan, saling mengoreksi ya terkait hasil identifikasi dan juga presentasi ke depan tadi unsur-unsur berita yang sudah ditampilkan Bapak. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya nih kepada teman-teman terkait video berita tadi dan juga hasil identifikasi teman-teman. Kira-kira nih pada berita video tadi apa yang menyebabkan banjir? Ayo coba. Membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah faktor utamanya. Terus yang kedua apa lagi? Sungai meluap. Jadi ada 2 faktor ya terkait berita tadi, yaitu sungai meluap dan juga membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman nih di sini pasti masih ada ya sering yang membuang sampah sembarangan. Siapa? Saski. Oh ya, Saski membuang sampah sembarangan? Enggak kok ya, enggak membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi teman-teman semuanya diharapkan membuang sampah pada tempatnya agar apa, tidak terjadi banjir gitu. Nah, jadi banjir atau fenomena-fenomena alam tadi seperti banjir, terus tanah longsor, kemudian gunung berapi, gunung meletus, kemudian apa lagi, angin puting beliung, bisa dijadikan dengan teks berita. Teman-teman mau menulis teks berita? Oke, pekan selanjutnya akan
praktik ya, praktik menyusun menulis berdasarkan fenomena alam. Oke, itu tadi. Nah, itu tadi ya terkait faktor dan juga penyebab banjir, pembuangan sampah. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Nah, sebelumnya ada nih yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Basuki, oke Basuki silakan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, betul sekali. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan berkemas-kemas, tetap semangat belajarnya, ditingkatkan lagi. Pekan yang akan datang atau pekan depan kita akan belajar menyusun atau menulis teks berita berdasarkan fenomena alam. Jadi teman-teman harus banyak mencari berita-berita tentang fenomena alam di sekitar teman-teman, gitu. Misalnya longsor dan lain sebagainya, gitu. Terus selanjutnya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya itu harus. Dan itu saja. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, Bapak cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.